Jadi meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ya, jadi cuma kita selalu yang dikejar apa? Kemewahan. Apalagi hari ini, kemewahan itu kan referensinya medsos. Begitu kamu di kafe, kamu foto cekrik, ya kan? Terus kamu upload. Tapi nek di angkringan kan enggak. Ya kan makan nih di angkringan itu enggak ada. Paling kamu di kafe mana, di restoran mana mesti begitu. Yang kamu banggakan kemewahan. Seolah-olah kemewahan itulah sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros, apa iya? Orang di desa itu enggak kenal kafe, enggak kenal iced tea. Hidupnya ya tentram, damai, bahagia. Kita aja yang bikin ruwet hidup kita. Jadi kesalahan orang-orang zaman itu katanya Epikuros, ya sebenarnya mirip aja kayak zaman sekarang. Biasanya orang ketipu, menganggapnya kalau sudah punya penghasilan, uang, biaya hidup, hidup akan bahagia. Banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Konsepnya Epikuros tentang kerja mendahului jauh konsepnya Karl Marx. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba misalnya, uang pokoknya selalu punya, tapi kamu tidak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan, 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti tidak nyaman. Ingin melakukan sesuatu. Maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya. Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya. Orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macam-macam. Liburan di mana? Terus uang ini buat apa? Mau investasi di mana? Mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Jadi kalau tidak punya kerja kan nyari utangan. Jadi itu dok kan yang kamu pikir, tidak mikir yang lain-lain. Tidak mikir pacar masuk, tak usah ungguh, nggak duit-duit ya tidak mikir pacar, no. Tidak mikir beli rumah, beli mobil, apa mana. Nyari duitnya dulu, itu dok kan yang kamu pikir. Coba orang kaya, yang dipikir banyak. Gimana caranya investasi, gimana caranya mengembangkan uangnya biar besok kembali lebih besar, gimana caranya tambah sumpah. Nyari uang banyak buat apa toh Pak? Ya biar bisa liburan santai-santai. Oh, kalau cuma santai-santai kan kita yang tidak punya uang tiap hari sudah santai-santai. Jadi tidak perlu dikejar, nggak perlu cari uang banyak baru santai-santai. Sekarang juga sudah santai-santai. Salah. Jadi kalau kamu menganggap bahwa uangmu adalah sumber kebahagiaan, sudah sangat banyak yang ngomong bahwa tidak di situ. Oke, ya buktinya banyak. Semakin banyak hartamu, semakin kamu dapat tugas tambahan. Menjaganya, membelanjakannya, mungkin mengembangkannya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya uang. Ya punya aja ndak apa-apa. Tapi jangan dianggap itu sumber kebahagiaan.
Kalau kamu pas sedang haus luar biasa, uangmu tidak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma air. Kalau kamu pas sedang lapar, uangmu tidak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma makanan. Itu kan kayak orang, kan ada cerita orang tersesat di padang pasir. Hausnya luar biasa. Terus dia nyari oase. Terus ada di tengah jalan ketemu orang. Mas, oase di mana? Oasenya masih jauh di sana. Sampai ini kok juga di sini ngapain? Saya jualan dasi. Jauh-jauh jualan dasi. Mbok sampean beli dasi ini? Enggak usah. Enggak butuh dasi, aku butuhnya air. Jalan lagi. Ketemu lagi. Orang jualan dasi lagi. Mbok mau beli dasi? Enggak, aku butuhnya air. Ngapain beli dasi? Jalan terus. Akhirnya sampailah di oasenya. Begitu mau masuk oase ternyata harus ngantri. Ada bayarannya. Enggak boleh masuk dia. Yang boleh masuk hanya yang pakai dasi. Iya, akhirnya enggak bisa masuk dia. Kok tadi beli dasi kan bisa aja. Tapi enggak mikir deh. Wah, buat apa dasi wong cari ayam? Begitu mau masuk oase dilarang masuk kecuali yang pakai dasi. Oke. Jadi hati-hati, awas keliru. Yang kamu anggap sumber kebahagiaan mungkin bukan sumber kebahagiaan. Termasuk tadi uang. Hanya orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Yang pertama, dalam hubungan. Orang sering menganggap bahwa hubungan paling membahagiakan itu hubungan romantis. Cowok sama cewek, suami istri, yang mungkin yang ada konotasi seksualnya itu kamu anggap top-topnya yang bikin bahagia itu. Padahal katanya Epikuros, katanya siapa? Buktinya banyak pasangan yang pisah. Yang sudah pacaran aja sering cemburu-cemburuan gegeran. Kalau kamu mau kalkulasi, sekali-sekali lakukan penelitian. Siapa yang lebih sering galau? Yang punya pacar apa yang jomblo? Yo kamu bikin riset, coba sekali-sekali ya. Jangan dikira mudah katanya Epikuros. Enggak. Dianggap punya pacar itu terus seneng, hidupmu tentram, jangan salah. Ya kan? Enggak ada kabar 1 jam aja kamu sudah galau. Oh, enggak nge-SMS, enggak WA, jangan-jangan aku dicuekin nih. Jangan-jangan lagi sama siapa nih. Enggak tenang hidupnya. Itu yang jomblo kan enggak mikir ke situ. Paling ya nonton yang sedang. Ya, tuh. Kalau kamu jomblo kan problemmu cuma satu. Gimana cara nyari pasangan kan cuma itu aja. Tapi yang sudah punya pacar kan mikirin neko-neko sudah macam-macam sudah. Banyak. Jadi enggak, itu bukan hubungan kualitas tertinggi. Oh, yang sudah kawin bisa pisah. Yang sudah pacaran lama bisa ganti. Ya kan? Karena ada kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke, ya. Yalah. Ya yang pengalaman kan gitu. Pengalamannya temennya maksudnya. Jadi, jangan salah. Kebahagiaanmu tidak di situ. Kalau urusan relasi antar manusia, kebahagiaanmu ada di teman, sahabat. Pertemanan lebih membahagiakan daripada pacaran. Teman itu kan tulus, nggak ada tuntutan apa-apa. Bareng aja senang-senang bersama. Makanya kalau kamu nembak, terus dijawab, kita berteman aja ya. Nah, itu berarti alamat ngajak yang baik itu sebenarnya. Iya, karena katanya Epikuros, teman ini lebih tulus, lebih membahagiakan daripada yang baunya romantis. Kamu sama temanmu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Tak kos, sekampus, sekelas itu kan lebih bebas, lebih ceria, lebih bisa ketawa-ketawa bareng
daripada ketika sudah deklarasi jadi pasangan. Coba kamu lihat sendiri atau rasakan sendiri yang alami. Kemarin waktu nggak ada rasa apa-apa, teman biasa enak aja ngobrol. Sekarang begitu ada rasa sudah mulai grogi, sudah mulai aha uhuknya sudah nggak bebas lagi, ya kan? Katanya Ibu Guru sudah kualitas kebahagiaan orang sering salah. Dianggapnya dalam hidup berpasangan, enggak. Sebenarnya dalam pertemanan, persahabatan. Cuma orang sering keliru di situ. Makanya nanti Epikuros kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di satu gedung, ruang, bareng-bareng. Itu kan lebih nyaman katanya. Lebih bebas. Tidak ada ikatan aturan macam-macam. Termasuk kayak di kampus. Kalau di kampus kan aturannya banyak. Mulai sepatu sampai kaos, sampai rambut kan diatur. Kalau di sekolahnya Epikuros tidak. Yes. Saya tidak tahu sekarang apa ada model-model gini. Kalau nggak ada kamu bisa bikin. Yang susah nyari Epikurosnya. Kalau ngumpulin orang sih gampang. Nyari Epikurosnya yang susah. Kalau zaman itu ada Epikuros, jadi ada yang kontrol. Oke, kesalahan pertama. Jadi awas keliru, kebahagiaanmu lebih nyaman di teman. Meskipun orang salah misidentifikasi kebahagiaan ada di pasangan. Untuk sampai pada bahagia, kita kan harus senang. Sesuatu itu menyenangkan, pertama-tama syaratnya harus cocok dengan keinginan. Keinginan nomor satu dulu. Harapmu apa? Cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Sumbernya bahagia dan senang dari situ. Kalau keinginan saja kamu tidak jelas, jangan mimpi bisa senang. Inginmu itu apa sih? Tidak tahu ya Pak, saya ingin apa? Ya nggak mungkin kamu senang. Karena kesenangan itu ketika keinginanmu terpenuhi. Kalau keinginanmu terpenuhi, kamu senang. Kalau sudah senang, bahagia. Tapi kalau keinginanmu tidak terpenuhi, kamu akan susah, tidak mungkin bahagia. Maka pertama-tama, ayo menata keinginan. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang galau? Kenapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang sumpek dalam hidupnya? Karena yang terjadi tidak cocok sama keinginannya. Maka rumus pertama untuk orang bahagia, manajemen keinginan. Oke, jadi kalau keinginanmu melampaui batas yang seharusnya kamu inginkan, kamu akan sulit. Maka, ayo dirumuskan keinginan. Katanya Epikuros, keinginan itu jenisnya 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, ada unnatural. Natural dan wajib, alamiah dan wajib, ada alamiah yang tidak wajib, ada yang tidak alamiah. Alamiah wajib itu harus kita penuhi kalau kita ingin senang. Makan itu alamiah wajib. Pakaian itu alamiah wajib. Tempat tinggal itu alamiah wajib. Orang menyebutnya kebutuhan primer. Kalau ini harus kita penuhi. Mandi itu sebenarnya alamiah wajib. Maka jangan sampai kamu nggak mandi. Apalagi sampai berhari. Ya. Pengalaman juga ada jangan-jangan. Jadi mandilah. Ya di samping kasihan tetanggamu, ya kasihanilah tubuhmu. Hidungmu maksudnya. Jadi natural, necessary, alamiah dan wajib. Ini penuhi. Kalau ini jangan dipending. Makan itu alamiah wajib. Tidak usah bersumpah saya tidak makan Pak. Ya, harus makan. Puasa boleh tapi harus buka puasa.
Karena ini kebutuhan alamiah wajib. Begitu kamu langgar, kamu akan sumpek sendiri nanti. Haju itu termasuk alamiah wajib, penutup tubuh. Kalau nggak kamu tutup, ya kamu akan galau sendiri. Ya coba aja nggak ditutup. Jadi natural, necessary. Yang kedua, ya yang alamiah tapi levelnya yang unnecessary. Unnecessary itu ya bahasa Indonesia ini tidak wajib atau tidak sampai segitunya lah. Makan itu wajib, tapi makan yang mewah di restoran kelas tinggi itu unnecessary. Ya kalau levelmu nyampe ya dipenuhi aja, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Rumah itu, tempat tinggal itu natural. Setiap orang butuh naungan, butuh tempat tinggal. Tapi rumah mewah kelas apartemen itu unnecessary. Tidak harus begitu. Yang penting punya rumah, punya kos-kosan, jelek juga tidak apa-apa. Bocor-bocor dikit tidak apa-apa, asal kamu masih punya rantang apa tiba buat nampung. Kan malah enak, ada musiknya buat meditasi. Loh, itu kan kalau hujan kan ritmenya mesti teratur. Itu kan kamu bisa meditasi dengan suara embermu yang kejatuhan air. Manfaatnya di situ. Tidak harus yang mewah. Yang mewah boleh kalau memang kamu mampu, tapi itu unnecessary. Apalagi tidak mampu dipaksakan, itu malah tidak boleh. Terus ada yang unnatural, tidak natural. Ya banyak. Tidak natural itu misalnya harus punya kekuasaan, harus jadi gubernur, itu tidak natural. Harus punya pacar cantik, tidak natural. Harus banyak yang tidak natural. Di natural necessary, natural unnecessary, unnatural. Hati-hati dengan keinginan yang tidak natural. Kalau tidak penting banget, mending tidak usah. Pak, saya ingin terkenal sekali, Pak. Terkenal itu nggak natural. Tapi saya ingin jadi artis, boleh. Nah, tapi terkenalnya itu jangan jadi keinginan. Biasanya yang tidak natural ini sumber kekecewaan, sumber sumpek. Pak, saya ingin tersohor sekali, terkenal, semua orang ngerti saya gitu, Pak. Kelihatannya nyaman, tapi karena dia tidak natural, di titik tertentu dia akan jadi sumber masalah. Mending tidak ada orang kenal kamu mungkin. Itu yang sering bikin saya sumpek. Saya ada langganan angkringan itu sekarang sudah jarang tak datang nih. Gara-gara yang angkring ngerti sekarang kalau saya dosen. Awalnya aku santai, begitu ada mahasiswa datang, wah pak, salaman cium tangan, salaman. Ya, kalau saya datang, wah ini Pak dosen, monggo Pak, ngerasaaken nopo, ndak enak, ndak natural itu. Jadi, unnatural, jangan dikira popularitas itu membahagiakan. Kekuasaan juga begitu. Jangan dikira kamu ngincer kekuasaan sampai mengorbankan banyak hal. Itu ndak natural. Kalau datang padamu nggak masalah, cuma ndak usah dikejar-kejar, dia unnatural. Nggak usah fokus ke situ maksudnya. Karena begitu dia kamu inginkan, dia akan jadi sumber kekecewaan. Kalau yang natural necessary, boleh kamu inginkan kalau memang dalam ring kekuatanmu, kapasitasmu. Kalau yang natural necessary, harus kamu inginkan. Biar kamu tidak ketipu. Jadi penataan pertama itu, ingatlah kategori-kategorinya. Jangan sampai kamu kebalik. Yang natural necessary dikorbankan untuk yang unnatural. Rumahnya dijual biar bisa sukses jadi lurah apa jadi camat. Nah itu unnatural unnatural disasar dengan mengorbankan yang natural necessary. Hasilnya bisa bunuh diri, bisa bikin stres luar biasa. Jangan dibalik. Jadi dahulukan yang memang primer, yang sekunder, tersier ya tetap rankingnya belakangan. Oke, ya punya pasangan ya, cuma harus cantik apa biasa-biasa saja itu kan sekunder dan tersier belakang.
Yang penting laku dulu, baru nyari itu. Itu kan logikanya begitu. Jangan dibalik. Lah kalau kamu targetnya tinggi dulu, nyari yang putih, yang rambutnya panjang, tapi ra entuk-entuk. Padha wae itu, yang unnatural diuber sementara yang natural necessary ditinggal. Yang wajib sing penting kan ono. Nah, perkara kualitas belakangan. Ya, oke. Jadi contohnya begitu. Karena ada orang kan yang ngejar kualitas sampai umur sekian puluh tahun tidak nikah-nikah. Yang penting kuantitas. Kualitas kan bisa diatur belakangan. Ya kalau kamu kaya ya operasi plastik kan bisa. Lalu, kalau butuh plastik di rumah saya banyak. Terus kayak tadi ya, kesenangan itu fitrah. Kamu nggak usah galau kalau Pak saya itu kok pingin seneng terus ya Pak. Ya memang itu manusia, nggak ada manusia kok pingin susah. Kalau kamu bilangnya Pak dalam hidup saya mau susah Pak. Oh itu, ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nggak ada orang yang kok cita-citanya susah. Itu fitrah. Ah, ada beberapa catatan dari Epicurus. Yang pertama apa? Meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Pinter-pinter mengatur. Pak, saya senang sekali kalau minum Coca-Cola, soft drink dan lain-lain. Enak, tapi tidak harus kamu penuhi terus-menerus. Ya bisa kamu analogikan rokok, kan ada yang rokoknya luar biasa seneng, ya jangan terus-terus, mikirnya agak jangka panjang. Jadi meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Tidak mentang-mentang kamu seneng terus, yo saya seneng mau apa, kan banyak yang begitu. Banyak orang yang kalau berargumen dasarnya seneng dulu terus dicarikan argumen rasional belakang. Jujurlah dengan dirimu sendiri, ya kamu sendiri yang ngerti mana kesenangan yang sebenarnya itu merusak, khususnya dalam jangka panjang. Jadi rumus pertama orang bahagia itu tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan. Kemudian ada kesenangan yang menyebabkan kesulitan sementara, tapi nanti menghasilkan kesenangan. Itu kita harus cermat benar ngitung. Kamu ke dokter itu kan dapat kesulitan sementara, sakit loh. Apalagi ke dokter gigi, mendengarkan suara mesinnya yang wih itu aja kamu sudah geli. Tapi kalau kamu nggak mau sakit sebentar, ya kamu akan merasakan sakit yang lama. Maka ikhlaskanlah sakit sebentar. Minum obat itu pahit, tapi kan sebentar. Setelah itu kamu nyaman. Ada jenis kesenangan kayak gitu. Nah, tidak apa-apa kamu susah sebentar demi kesenangan yang lama. Ada banyak hal. Belajar itu kan tidak enak. Lebih enak nonton TV, main HP. Tapi sumpah mau belajar sebentar, akan ketemu seneng yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi tidak apa, kamu sumpah sebentar hari ini. Ngaji kayak gini masa enak? Ya kan, kamu mending di luar nongkrong, ngobrol, main gitar. Tapi tidak enak sebentar, mungkin besok ada senengnya. Masih mungkin ya kalau. Ya kan aku tidak ngerti konteks hidupmu masing-masing. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Kok besok kamu malah menganggap ini hasilnya sumpah, ya jangan ngaji. Pak saya ngaji filsafat itu tambah stres Pak, tiap hari mikir yang aneh-aneh. Loh ya jangan ngaji. Kalau kamu tetap ngaji, itu namanya bunuh diri. Nyari sumpah, wong hidup itu nyari seneng kok. Malah kamu nyari sumpah. Jadi tuh, rumus selanjutnya lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkan keinginan itu sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting.
Itu juga rumus selanjutnya. Jadi ya lebih baik nggak nonton sepak bola daripada besok dimarahi dosen karena nggak masuk kuliah. Nah, itu membatalkan. Jadi, nanti malam nggak usah nonton sepak bola, mesti kalah. Jadi itu rumusnya. Jadi lebih baik apa dikorbankan keinginan itu, kalau dikejar malah mengorbankan yang lebih besar. Oke, itu rumus selanjutnya. Kemudian ya kayak tadi, kadang-kadang orang harus menanggung sakit sebentar demi kesenangan yang lebih panjang. Nah, rumusnya tadi ya. Yang pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga. Fokuslah keinginan pertama. Jadi fokusmu itu gimana caranya kebutuhan primermu terpenuhi cukup. Kemarin bulan lalu beberapa sesi kita ngomong para sufi. Persis inilah yang dilakukan para sufi. Untuk dunia, kejarlah yang primer saja. Setelah itu ayo kita kejar akhirat. Bahwa nanti yang nomor 2 sama nomor 3 datang, ya silahkan aja, cuma tidak jadi fokus lagi. Datang ya biar datang aja dan nggak terikat dengan itu. Nggak butuh kaya, nggak butuh terkenal, nggak butuh banyak yang suka, nggak penting. Tapi kalau itu datang, ya biar aja datang. Kita nggak terikat sama itu. Jadi untuk dunia, penuhi yang nomor 1 saja. Kalau yang nomor 2, itu rumus kedua. Kita boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak kontraproduktif. Kontraproduktif itu kita pinginnya seneng malah sebaliknya jadi susah. Punya rumah saja cukup, tapi karena kita mengejar rumah yang mewah, akhirnya kita utang. Begitu kita utang, ya benar kita punya rumah mewah, tapi tiap hari nggak bisa tidur, mikir bayar utang. Itu namanya kontraproduktif. Rumus kedua, boleh sih kamu memimpikan level kedua yang natural unnecessary, tapi hitunglah jangan sampai hasilnya justru sakit, bukan senang. Kalau hasilnya malah sakit, itu berarti keliru. Wong tadi kita nyari seneng kok, biar bahagia. Logika ini mungkin boleh dipakai bagi perempuan-perempuan yang mau poligami, mau dipoligami. Istri 1 itu primer, tapi istri 2, 3 itu unnecessary. Kalau hasilnya hanya sumpek, gegeran, galau, ya mending tidak usah. Itu namanya bunuh diri. Pakai rumusnya Epikuros loh ya. Harus dihitung beneran. Mau nambah 1 lagi, tapi kok hasilnya tawuran tiap hari, sumpek aku. Berarti jangan. Kalau kamu nekat, itu namanya nggak jadi seneng, jadi sumpek. Nah, ya apa-apa kamu harus pinter ngitung ini. Kalau di Epikuros rumusnya jangan sampai menimbulkan sakit, itu aja kunci. Kalau menimbulkan sakit berarti tidak. Terus keinginan yang unnecessary yang nomor 3 itu biasanya senangnya sebentar, tapi dalam jangka panjang akan melahirkan kecewa, tidak puas, tidak nyaman, bahkan kesehatan yang rusak. Ya kayak makanan mewah tadi, makan di restoran, junk food tiap hari. Sekarang enak, tapi dalam jangka panjang kesehatanmu jatuh. Terkenal, enak, tapi dalam jangka panjang mungkin kamu akan banyak kecewa, banyak disusahkan oleh keterkenalan. Karena kamu terkenal, terpaksa kemana-mana kamu mikir penampilan. Masa orang terkenal kayak gitu, bajunya harus bagus dong, harus tampilnya enak dilihat dong, harus malah mahal, malah menyusahkan. Sukses juga begitu. Sudah terlanjur kamu mengejar kesuksesan materi, begitu kaya luar biasa, ya kayak tadi kamu jadi sumpek sendiri.
melindungi hartamu, mengembangkan hartamu, muter modalmu, dan seterusnya. Harusnya orang hartanya lebih banyak itu kan lebih santai. Tapi dalam kenyataannya, yang hartanya lebih banyak, lebih capek, lebih sumpek. Itu karena cara berpikirnya mengabaikan yang natural necessary, fokusnya pada yang unnatural atau yang unnecessary. Jadi keinginannya harus ditata. Terus, ya penataan itu tidak hanya memperhatikan sekarang, tapi juga jangka panjang. Jadi, tatalah keinginan. Kuncinya orang bahagia yang pertama. Dari keinginanmu yang beres, keinginanmu yang mudah dipenuhi, berarti segera kamu akan sampai pada kebahagiaan. Tapi kalau keinginanmu susah dipenuhi, ya masih lama, Pak. Terus, nah, ngukurnya terus gimana kesenangan itu? Ukurlah dari 3 hal. Intensitasnya, durasinya, dan kemurniannya. Ini ranking ya, 1, 2, 3. Semakin ke bawah, semakin sejati, semakin ke atas, semakin ke atas. Yang paling mudah seneng itu diukur intensitasnya, kuatnya rasa. Oke, jadi kesenangan yang pertama diukur kuatnya rasa. Enak tidak enak secara indrawi. Melihat yang cantik itu intensitas. Merasakan makanan enak itu intensitas. Meraba yang halus itu intensitas. Mencium yang wangi, membau, mencium itu kan beda. Membau yang wangi-wangi itu intensitas. Kuatnya rasa. Tapi ini pendek biasanya. Perhatikan juga durasinya. Carilah kesenangan yang durasinya lebih lama. Meskipun intensitasnya sebentar, tapi durasi senangnya lama. Mana yang senyumnya membahagiakanmu lebih panjang? Itu biasanya lebih menyenangkan. Melihat senyumnya dia sampai berminggu-minggu aku tidak akan lupa. Itu berarti durasinya lebih lama dibandingkan yang seneng sebentar terus sudah lupa. Itu berarti durasinya pendek. Pilihlah yang durasinya lebih lama. Atau ada yang lebih menyenangkan lagi dibandingkan itu apa? Yang lebih murni. Yang lebih murni apa? Yang tidak ada rasa sakitnya sedikit pun. Hampir semua kesenangan itu melewati rasa sakit. Ada rasa sakit. Tapi carilah jenis kesenangan yang tidak ada kandungan sakitnya sama sekali. Itu biasanya kesenangan yang lebih layak untuk dinikmati. Ya, kesenangan yang dimulai dari rasa sakit itu misalnya senangnya makan, itu kan diawali dari sakitnya lapar. Enaknya tidur, itu kan diawali dari sakitnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan sengsara. Belum itu kan luar biasa sengsaranya. Tapi setelah sakit ini, kamu mengalami nikmat apa? Tidur. Makan juga begitu. Kalau makanmu tidak didahului lapar, nikmatnya berkurang. Berarti makan itu senangnya tidak murni. Senang yang murni itu contohnya kayak tadi, persahabatan. Ini kan senangnya murni. Kesehatan. Kalau Epikuros mencontohkan kesehatan, karena kesehatan itu senangnya murni. Nggak didahului sakit. Lu mbak harus sakit dulu enggak? Kan minum obat itu kalau kamu sudah sakit. Kalau hidupmu baik, hidup baik itu nikmat. Hasilnya sehat, sehatnya juga nikmat. Jadi itu berarti apa? Lebih murni. Mungkin agama bisa kamu masukkan, cuma Epikuros orangnya tidak percaya Tuhan secara eksistensial. Dia percayanya Tuhan fungsional aja, kalau ada manfaatnya ya, kalau enggak buat apa. Ya, jadi Tuhan yang fungsional.
Kalau Tuhan yang tidak jelas nanti dia punya teori yang menggegerkan dunia teologi. Terus, jenisnya kesenangan ada dua. Kita tadi bolak-balik ngomong kesenangan. Ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Kinestetis itu coraknya fisikal biasanya, alamiah, senang, nyaman, enak, itu kinestetik. Kalau statis itu yang sifatnya batiniah. Misalnya saya minum ini, manis, nyaman, enak, fisiknya. Setelah manis, nyaman, ini kinestetiknya. Setelah itu, alhamdulillah puas hati. Ini statis. Batin. Kinestetik itu bisa berubah-ubah, tapi kalau batin yang statis ini lebih stabil. Ada kalanya ini nggak terlalu manis, tapi aku puas juga wong aku memang sedang haus. Ada kalanya terlalu manis, tapi tidak apa-apa aku puas juga wong anane mau ngisi piye meneh. Jadi yang dalam ini lebih stabil. Puas tidak puas itu ringnya lebih luas daripada yang kinestetik. Jadi ada dua jenis kesenangan. Kesenangan kinestetik itu biasanya kalau kita memenuhi kebutuhan alamiah, kebutuhan natural, itu kinestetik. Kebutuhan natural itu kan bisa berubah-ubah. Begitu kebutuhan natural terpenuhi, kita akan masuk ke kesenangan. Yang kebutuhan natural itu di rumusnya itu. Seneng itu kan dari lahiriah ke batin. Awas keliru. Batin saja nggak bisa, Pak. Batin saja bisa, cuma sumbernya pasti dari lahiriah. Cuma lahir ini beragam, saya bilang. Bisa macam-macam. Ujungnya pada kepuasan yang sama dari lahiriah yang beda-beda. Seneng yang batin itu kan sama. Mungkin kamu gonta-ganti pacar 3 kali, pacarnya beda-beda, tapi tenang dan puasnya sama. Tenangnya kan sama. Rasanya beda, tapi tenangnya sama. Kok rasanya beda? Nyaman. Pacar kok rasanya beda. Oh, bahasanya. Ya pacarnya beda-beda lah gitu wae. Nyaman dan puas di batinnya itu sama. Statis itu lebih stabil. Kalau kinestetik itu bisa macam-macam. Ada yang puas secara statik tapi secara kinestetik minuman kok pahit gitu ya. Tapi karena yang bikin kamu tidak apa-apa, enak. Batinnya sama-sama puas meskipun kinestetiknya enggak. Jadi kategorikan ini yang lebih kita kejar apa? Ya yang statis. Jangan ketipu dengan yang kinestetik. Kinestetik itu kadang-kadang kesenangan sebentar harus ditebus dengan kesumpekan yang panjang. Maka orang yang paham logika ini tidak akan mau nginep berdua sama pacarnya di hotel. Kenapa? Ketika kamu nginep itu yang kamu kejar kesenangan kinestetik. Statiknya tidak akan ketemu. Yo puasnya sih ya tapi sebentar. Setelah itu kalau lagi kamu sumpek lagi ini keluar hotel ada yang tahu enggak ya? Jadi macam-macam efeknya bisa panjang. Kalau yang kamu kejar hanya kesenangan kinestetik. Jadi ada dua jenis kesenangan, perhatikan kesenangan yang lebih long lasting, durasinya lebih lama dibandingkan kesenangan yang kinestetik, yang sifatnya fisikal. Maka jangan tertipu oleh yang fisik. Yang fisik bisa berubah-ubah. Kalau kamu suka seseorang hanya dari wajahnya, yang bikin kamu puas wajahnya, maka 50 tahun yang akan datang dia akan kamu buang. Karena mesti wajahnya berubah. Ya kecuali tadi operasi plastik. Jadi
Yung nggak ada orang yang cantik atau tampan itu permanen. Yang permanen kan jelek. Oh iya, kejelekan itu kan permanen. Saiki jelek, besok jelek, sampai besok-besok ya tetap jelek. Jadi jelek itu absolut. Kalau cantik itu temporer, relatif. Oke, maka carilah yang lebih sejati, jangan cari yang temporer. Oke, carilah yang statis, jangan yang kinestetik.